Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 kelas A 2019-1 KMB 3, kami akan melakukan ujian skill lab perawatan luka bakar dan perawatan skin graft. Saya nama Usolihah sebagai perawat 1 untuk perawatan luka bakar. Saya Azwar sebagai perawat 2 untuk perawatan skin graft. Saya Korides Kesa Fitri sebagai editor dan pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat nama Usolihah. Biasa saya sering dipanggil perawat IHA. Saya bertugas dan berdinas mulai dari pukul 8 hingga pukul 12 siang nanti. Nah, sebelumnya saya bicara dengan ibu siapa? Saya Koris, Umurnya berapa? 32 tahun. Oh, bisa dilihat Bu dengan identitasnya, Ibu Kori. Benar ya Bu ya. Nah, Ibu bagaimana keadaannya hari ini? Perasaannya bagaimana? Agak nyeri. Nyeri ya Bu ya. Oke, baiklah. Nah, kedatangan saya di sini yaitu untuk melakukan perawatan luka bakar pada Ibu. Nah, tujuannya itu untuk mempercepat penyembuhan luka pada Ibu, kemudian untuk tidak menyebarluaskan bakteri yang ada di luka Ibu. Nah, di sini kita lakukan di tempat ini dengan memerlukan waktu kurang lebih 5 hingga 10 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik Ibu. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Oke, untuk posisinya seperti ini, apakah Ibu sudah nyaman? Oke, baiklah. Kemudian kita tutup tirai untuk menjaga privasi klien. Kemudian kita dekatkan alat. Kemudian kita mencuci tangan serta memakai handscoon bersih. Oke, Ibu, permisi tangannya ya, Bu ya. Letakkan perla di bawah klien, tangan klien. Kemudian dekatkan bengkok. Nah, kemudian kita buka balutan kotor. Kemudian kita buka balutan pasien, bisa menggunakan pinset atau bisa menggunakan swab alkohol. Nah, jika menggunakan pinset, tarik ujungnya, kemudian kita pegang tangan di bawahnya. Apabila masih ada bekas plasternya, kita bisa menggunakan swab alkohol untuk mempermudah membuka plasternya. Ini sih ya Bu ya. Kemudian kita buka balutan sesuai arah balutannya. Kita masukkan ke dalam bengkok. Kemudian pinsetnya kita masukkan ke dalam larutan klorin. Setelah itu kita lihat bagaimana bentuk lukanya, kedalaman luka bakarnya, kemudian tipenya, kemudian drainasenya, bau pada lukanya untuk menginformasikan serta mengevaluasi keberhasilan dari perawatan luka bakar. Nah, jika ada bula, kita jangan pecahkan, kita tarik bulanya menggunakan spuit. Nah, kemudian kita irigasi menggunakan cairan NaCl untuk membersihkan area luka bakar jika terdapat cairan maupun nanah. Irigasikan ya Bu. Oke, kemudian kita ganti sarung tangan bersih. Setelah kita buka, kemudian kita foto untuk diperlihatkan kepada dokter apakah ada diberikannya obat lain atau tidak. Nah, setelah itu kita pasang sarung tangan steril. Nah, setelah kita pasang sarung tangan steril, kemudian kita bersihkan area luka bakar pada pasien menggunakan pinset anatomis dan kirurgis. Bu, saya bersihkan ya nantinya ya. Bersihkan area luka dengan sekali usapan dari dalam ke luar. Kemudian letakkan pinset ke larutan klorin. Kemudian kita lakukan debridement untuk mengambil jaringan-jaringan mati. Kemudian kita rendam menggunakan larutan klorin. Setelah itu kita berikan obat topikal sesuai dengan anjuran dokter. Permisi ya Bu ya.
Setelah kita berikan obat atau salep di area luka bakar pasien, kemudian kita balut luka bakar pasien karena tadi kita menggunakan teknik pengangkatan debridement. Kemudian kita tutup balutan luka menggunakan kasa basah dan kering. Nah, untuk basah dan kering, untuk kasa yang pertama kita menggunakan kasa yang sudah kita beri cairan NaCl. Untuk kasa yang kedua, itu kasa yang lembab sebagai penyerap. Untuk kasa yang ketiga itu kasa kering. Kasa kering yang besar. Nah, kemudian kita letakkan di larutan klorin. Kemudian kita gulung menggunakan kasa gulung dari ujung bawah ke atas. Ibu bisa angkat tangannya. Kemudian kita plester. Ibu angkat. Kemudian kita bereskan alat. Isi, Bu. Baik Ibu, kita sudah selesai melakukan perawatan luka bakar pada Ibu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan perawatan luka bakar? Sudah terasa lebih nyaman. Oke, baik Ibu. Hanya ini yang bisa saya dapat lakukan. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu ya. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan saya Perawat Azwar yang berdinas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 12 siang nanti. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Kori, Bu Kori. Umurnya berapa Ibu? 32 tahun. 32 tahun. Boleh saya lihat angkat tangannya Bu? Baik, Bu Kori umur 32 tahun. Baik Ibu, pada pagi hari ini kita akan melakukan perawatan skin graft dengan tujuannya untuk mencegah terjadinya iritasi atau infeksi dan juga untuk menjaga kelembapan di luka skin graft Ibu. Nah, untuk waktunya lebih kurang 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau bersedia mohon kerjasamanya Ibu ya. Baik, kemudian perawat menutup sampiran untuk menjaga privasi klien dan juga mencuci tangan dan menggunakan handscreen bersih dan kemudian mendekatkan alat yang diperlukan. Bu, permisi Bu. Nah, selanjutnya yaitu perawat membuka alat yang diperlukan seperti bak instrumen dan juga kom. Selanjutnya yaitu perawat akan membuka balutan atau plester dekat luka pasien, yaitu yang pertama dengan menggunakan alcohol swab untuk mempermudah nanti membuka plesternya. Permisi Bu. Nah, kemudian bisa membuka balutan dengan menggunakan pinset. Permisi ya Bu ya. Nah, di sini membuka balutan yaitu dari ujung ke dalam dan usahakan secara perlahan supaya skin graftnya tidak berubah posisi. Permisi Bu. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam bengkok dan juga pinsetnya dimasukkan ke dalam cairan klorin. Nah, selanjutnya di sini bisa kita kaji luka di skin graftnya. Kita lihat apakah baunya, warnanya, apakah ada pembengkakan, apakah ada iritasi, dan di sini kita lihat apakah ada penumpukan cairan atau tidak. Nah, jika ada bisa kita bersihkan, yaitu dengan menggunakan prinsip bersih basah dan kering. Nah, namun sebelumnya perawat mengganti handscreen terlebih dahulu, yaitu handscreen steril. Nah, kemudian di sini bisa menggunakan kasa steril yang akan dimasukkan ke dalam cairan NaCl yang telah disediakan. Kemudian kasa steril juga dimasukkan ke dalam cairan betadine yang telah disediakan.
Nah, selanjutnya itu yang pertama bisa kita menggunakan kasa betadine untuk melakukan pembersihan. Yaitu di sini kita tempelkan dengan membentuk memanjang. Selanjutnya bagian di atasnya bisa kita letakkan yaitu kasa steril juga. Dan di sini kita lakukan penekanan supaya area skin graft-nya itu bisa rata. Nah, selanjutnya bisa kita masukkan ke dalam bengkok dan bisa kita ulangi lagi namun dengan menggunakan kasa yang berisi cairan NaCl tadi. Itu kita tinggalkan dan juga membentuk memanjang. Dan bisa kita letakkan di atasnya yaitu kasa yang kita gulung dan kita beri penekanan di atas area skin graft tadi. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam bengkok. Nah, selanjutnya yaitu kita kasih balutan luka itu dengan obat topikal di sini yaitu Solvato. Nah, bagian atasnya itu bisa kita kasih kasa steril namun dengan membentuk bunga. Dimana tujuannya agar area skin graft tersebut bisa mendapatkan penekanan yang sama. Nah, selanjutnya bagian atasnya bisa kita lapisi dengan kasa tebal. Nah, selanjutnya bisa kita lakukan plaster, fiksasi. Nah, baik, selanjutnya bisa kita lapisi kembali yaitu dengan perban elastis. Itu dari bagian distal ke proximal. Nah, Bu, untuk perawatan skin graft-nya sudah selesai ya, Bu ya. Saya siapkan alat terlebih dahulu, Bu. Kemudian perawat merapikan alat dan juga melepaskan handscoon dan juga mencuci tangan. Dan jangan lupa untuk terminasi ke pasien. Baik, Bu, untuk tindakannya sudah selesai. Bagaimana apa yang Bu rasakan sekarang, Ibu, setelah tindakan? Sudah lebih nyaman saja. Sudah lebih nyaman ya, Bu ya. Tadi saya lihat area skin Ibu sudah membaik dari hari sebelumnya. Nah, mungkin selanjutnya 5 hari atau 10 hari ke depan saya datang ke sini untuk melihat perkembangan dari perawatan luka skin graft Ibu. Nah, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan, Ibu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya permisi. Nanti kalau ada Ibu perlukan bisa kurang konsultasi ya, Bu ya. Kalau begitu, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum, Bu. Salam. Baik, sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.